Tampilanmu seperti pembantu, jadi diam saja di pesta mewah ini. Jangan membuat keributan. Mengerti? Di sebuah pesta mewah, sang suami dengan bangga menggandeng wanita lain, memperkenalkannya sebagai pasangan barunya. Sementara istrinya yang setia justru dipermalukan, disebut hanya pembantu. Namun, tak ada yang tahu, malam itu justru jadi panggung balas dendam sang istri. Dengan rahasia yang bisa menghancurkan keduanya. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih, agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Pagi di Komplek Emerald Residence, kawasan elit yang menjadi simbol prestis kota Surabaya, selalu dimulai dengan pemandangan mobil-mobil mewah meluncur keluar dari garasi. Sopir berseragam membuka pintu untuk tuannya, dan satpam yang berdiri tegak sambil memberi hormat. Jalan-jalan di dalam komplek dipagari pohon flamboyan yang rimbun, rumput hijau terpangkas rapi, dan kolam-kolam kecil buatan memantulkan cahaya mentari pagi. Di tengah deretan rumah bergaya modern minimalis itu, berdirilah sebuah hunian putih gading dengan jendela kaca lebar. Tampak megah dari luar, tapi menyimpan cerita penuh luka di dalamnya. Di dapur rumah itu, seorang wanita bernama Nina berdiri anggun. Meski ia hanya mengenakan dress sederhana, tubuhnya memancarkan wibawa yang tak bisa ditutupi. Rambut hitamnya ia ikat ke belakang dengan karet seadanya. Tangannya cekatan mengaduk nasi goreng di atas wajan, menambahkan kecap manis, bawang goreng, dan sedikit irisan cabai. Aroma gurih menyebar ke seluruh ruangan, berpadu dengan wangi kopi hitam yang sudah ia tuangkan ke dalam 2 cangkir porselen. Semua itu ia lakukan dengan tenang, meski hatinya sering terasa sepi. Itulah ritual pagi Nina, sebuah rutinitas yang ia jalani dengan hati penuh keteguhan, meski sering tidak mendapat balasan. Dalam keheningan, ia menyuguhkan cinta dalam bentuk sarapan. Namun cinta itu hampir selalu jatuh ke tangan yang tak menghargai. Dari atas, langkah-langkah tegas terdengar turun dari tangga. Rizal, suaminya, muncul dengan penampilan rapi. Kemeja merah merun yang licin karena setrika, celana bahan hitam jatuh pas, dan sepatu kulit mengilap. Rambutnya disisir rapi, wajahnya diselimuti aroma parfum impor yang menusuk. Ia tampak percaya diri, seolah pagi itu adalah panggung yang akan ia kuasai. Begitu melihat meja makan, ekspresinya langsung berubah. Alisnya berkerut. Nasi goreng lagi, katanya datar. Nada suaranya dingin. Nina menoleh, menatapnya sambil tetap tersenyum lembut. Aku pikir Mas suka, kemarin kan Mas bilang enak. Rizal duduk, menarik kursi dengan gerakan malas. Ia mengambil sendok, lalu mencicipi nasi goreng itu. Enak bukan berarti aku mau makan ini tiap hari. Nina, sesekali buatlah sarapan yang lebih berkelas. Roti panggang, sereal impor. Apa kek, masa istri manajer cuma bisa masak seperti ini? Orang kantor kalau tahu, bisa-bisa aku dibilang hidup susah. Kata-kata itu menusuk jantung Nina. Namun seperti biasa, ia memilih diam. Senyum tipisnya tak pudar meski hatinya tercabik. Ia sudah terbiasa dengan kritik tajam suaminya. Terbiasa dianggap kurang layak untuk status yang selalu ingin ditonjolkan Rizal. Padahal, tanpa Rizal tahu, justru dialah yang sebenarnya berdiri di atas kaki Nina. Sejak awal pernikahan, Nina diam-diam menopang ekonomi rumah tangga dengan mentransfer sejumlah uang dari rekening pribadinya. Bukan karena Rizal tak bergaji cukup, tapi karena ia selalu menuntut lebih untuk penampilan dan ambisinya. Sementara hanya memberi belanja pas-pasan untuk kebutuhan rumah. Rizal tak pernah tahu bahwa istrinya ini adalah pewaris Wijaya Corporation, kerajaan bisnis yang namanya harum hingga luar negeri. Setelah menyendok nasi goreng hanya beberapa kali, Rizal bangkit, merapikan dasinya. Aku berangkat, katanya singkat, tanpa kecupan, tanpa senyum, tanpa ucapan terima kasih. Ia melangkah keluar rumah. Mobil sedan hitam menunggu di garasi, dan pintu ditutup keras oleh Rizal. Nina berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya menjauh. Udara pagi terasa segar, tapi hatinya terasa berat. Ia menarik napas panjang, lalu kembali masuk ke rumah. Dari meja makan, piring berisi nasi goreng Rizal tersisa lebih dari setengah. Nina memandanginya lama. Sisa makanan itu terasa seperti simbol dari pernikahannya. Persembahan tulus yang tak pernah dihargai. Hari-hari berjalan monoton. Rizal semakin sering pulang larut malam dengan alasan rapat. Kadang, aroma parfum perempuan lain menempel samar di bajunya. Sikapnya makin dingin,
makin merasa tinggi di hadapan istrinya. Nina menelan semua itu dalam diam. Meski setiap malam ia menangis pelan ketika Rizal sudah tertidur. Suatu malam, hal yang tak biasa terjadi. Rizal pulang lebih awal dengan wajah berseri. Tangannya menenteng sekotak martabak manis kesukaan Nina. Ada kabar gembira, katanya dengan semangat. Aku akan dipromosikan jadi manajer senior. Minggu ini ada pesta tahunan Wijaya Corp di Hotel Majestic. Semua petinggi bakal hadir. Aku mau kau ikut. Nina terdiam. Untuk pertama kalinya, Rizal mengajaknya ke acara perusahaan. Ada setitik harapan di hatinya. Mungkin kali ini ia akan diakui. Tapi sebelum harapan itu berkembang, Rizal menambahkan dengan nada tajam. Tapi ada syarat. Pakai gaun yang paling sederhana, warna gelap, jangan perhiasan. Dan di sana, jangan bertingkah seperti istriku. Anggap saja kau hanya kerabat jauh. Darah Nina seperti berhenti mengalir. Ia bukan hanya tak diakui, tapi juga dihinakan. Bibirnya bergetar. Namun ia berhasil menahan diri. Baik, Mas, jawabnya lirih. Malam itu, ketika Rizal tertidur pulas di sampingnya, Nina duduk di ruang kerjanya yang tersembunyi di balik rak buku. Ia membuka laptop, menekan tombol panggilan video. Wajah Pak Surya, Direktur Senior Wijaya Corp, muncul di layar. Nona Nina, ada apa malam-malam begini? Tanya pria tua itu dengan nada khawatir. Nina menceritakan segalanya, tentang pesta, tentang syarat-syarat penghinaan yang diberikan Rizal. Wajah Pak Surya menegang. Beraninya dia memperlakukan Anda begitu. Batalkan saja, biar saya yang memberi pelajaran. Namun mata Nina berkilat tajam. Tidak, Pak Surya, saya akan datang. Pesta itu akan jadi panggung terakhir sandiwara saya. Saya ingin tahu sejauh mana ia bisa merendahkan saya. Dan setelah itu, semua topeng akan saya buka. Pak Surya terdiam sejenak. Ia mengenali sorot mata itu. Sorot mata yang dulu dimiliki ayah Nina, sorot mata seorang pemimpin sejati. Perlahan ia mengangguk. Baik, Nona, kalau itu keputusan Anda, kami akan siapkan panggungnya. Malam itu akan jadi malam besar. Nina menutup laptop. Ia duduk sendirian di ruang gelap, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota Surabaya berkilauan, tapi di hatinya hanya ada kegelapan bercampur tekad. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Waktunya hampir tiba. 3 hari sebelum pesta, langit Surabaya sering berwarna tembaga saat petang. Seakan kota ini menahan napas menjelang sesuatu. Di Emerald Residence, rumah Nina terasa lebih dingin daripada biasanya. Rizal pulang pergi membawa setelan jas ke penjahit langganannya, mengecek sepatu hingga mengilap, dan berbasa-basi dengan tetangga yang kebetulan pejabat di salah satu bank swasta. Ia tampak hidup atau pura-pura hidup di dalam dunia yang ingin mengakuinya. Di sisi lain, Nina bergerak dalam diam, menyetrika dress sederhana berwarna hitam yang baru ia keluarkan dari lemari. Tidak ada perhiasan, tidak ada kilau, hanya kain jatuh yang rapi. Ia menatapnya lama, seperti menatap bendera yang siap dikibarkan pada momen paling sepi. Pagi jelang pesta, Rizal sarapan cepat. Ia masih mengenakan kemeja merah merun warna yang, entah mengapa, selalu membuatnya merasa lebih besar dari tubuhnya. Jangan lupa, katanya tanpa menoleh, gaun gelap, tidak usah makeup berlebihan. Di sana, kau, tahulah, jangan dekat-dekat aku. Ia meraih kunci mobil. Oh ya, kalau ada yang tanya, bilang saja kau. Kalimatnya menggantung. Matanya menatap Nina dari ujung rambut ke ujung kaki. Ragu sejenak, lalu tersenyum sinis. Kerabat jauh yang sedang numpang tinggal. Mengerti, Nina mengangguk pelan. Padahal pada titik ini anggukan dan diamnya adalah dua tebing yang saling menjauh di dalam dirinya. Setelah pintu tertutup, ia menghela napas panjang dan masuk ke ruang kerja tersembunyi. Ia mengirim pesan singkat ke satu kontak yang hanya ia pakai pada saat-saat penting. Pak Surya, pesannya ringkas, lebih mirip koordinat daripada kalimat. Malam ini, Hotel Majestic, ballroom utama. Tunggu aba-aba. Balasan datang cepat, seperti yang selalu terjadi bertahun-tahun sejak ayah Nina wafat. Siap, Nona. Malam itu, Surabaya berkilau seperti cincin raksasa. Hotel Majestic berdiri di tengahnya. Sebuah bangunan bergaya Art Deco yang disepuh ulang dengan kaca-kaca modern. Lampu kristal di lobi memantulkan bayangan para tamu yang datang dalam setelan terbaik. Nina dan Rizal turun dari mobil valet. Rizal berjalan beberapa langkah di depan. Nina mengikutinya dari belakang, menjaga jarak seperti perintah. Di tangan Nina, clutch hitam kecil nyaris tak terlihat. Ia tidak mengenakan apapun selain dress sederhana hitam dan bibir yang hanya disentuh pelembab. Rambutnya dibiarkan terikat rapi, nyaris tidak menyisakan bentuk selain garis wajahnya yang tenang. Begitu memasuki ballroom,
Dunia seakan mengembang. Lampu gantung bagai rasi bintang. Meja-meja rotan modern ditata melingkar. Lilin-lilin kecil berkedip di cawan kaca. Di sudut, Banjas memainkan lagu lawas. Sementara para tamu menukar senyum yang dilatih dan tawa yang tipis. Bagi orang-orang semacam Rizal, ruangan inilah altar tempat mereka memberikan kurban bernama reputasi. Nina berdiri di dekat pilar besar, mengamati ruangan seperti penonton yang punya naskah sendiri. Ia mengambil segelas air putih, menatap kilau permukaannya, gemericik kecil di dinding kaca, bisik-bisik yang ia tangkap sebagai potongan kalimat. Promosi, target kuartal, joint venture, sponsor pameran. Semua kata itu menabrak telinganya seperti hujan di atap. Gaduh, tapi tidak menembus. Di selariuh, matanya mencari satu sosok. Pak Surya, ia menemukannya di dekat panggung, berbicara dengan beberapa dewan komisaris. Saat pandangan mereka bertemu, pria tua itu mengangguk sekilas, anggukan seorang prajurit veteran yang hanya menunggu perintah dari komandannya. Sekitar setengah jam berlalu, Rizal seperti ikan yang menemukan arusnya, meluncur dari satu lingkaran tawa ke lingkaran berikutnya. Ia menjabat tangan, menepuk bahu, menunduk sopan saat menyapa yang lebih tua. Sesekali ia menoleh bukan untuk mencari Nina, tapi untuk memastikan bayangan itu tetap diam di tempatnya. Lalu Anggi datang. Ia masuk seolah lampu baru memanggil namanya. Gaun merah yang memeluk pinggangnya dengan sabar, rambut disanggul rendah, kulit yang disaput highlighter tipis. Anggi tidak menoleh ke kiri atau kanan terlalu cepat. Ia tahu semua mata akan menoleh padanya. Ia tidak perlu mencari Rizal di ruangan seperti ini. Mereka yang haus akan pengakuan selalu mencari sesamanya. Rizal melihatnya pertama kali. Tentu saja, senyumnya mekar. Ia menepis gelas sampahnya yang hampir kosong dan berjalan menghampiri. Nina menyaksikan itu dari kejauhan. Ada keheningan dingin yang memasuki tubuhnya. Bukan karena cemburu, rasa cemburu sudah lama mati. Dikubur bersama pagi-pagi yang pernah punya kemungkinan. Yang ada hanya pengamatan. Cara Rizal mencondongkan tubuh, cara Anggi menoleh sedikit menunduk, cara tangan mereka saling menyentuh lebih lama dari seharusnya. Seutas benang merah tak terlihat mengikat dua manusia itu di tengah ruangan. Benang itu bukan cinta, itu adalah ambisi yang bersalin rupa. Rizal membawa Anggi ke lingkaran penting tempat Pak Ardi, wakil direktur pemasaran, berdiri bersama dua investor yang sering muncul di halaman bisnis koran. Tawa keduanya menyatu seperti dua nada yang dipaksa harmonis. Di sudut, Nina meneguk air putihnya sampai habis. Ia meletakkan gelas di meja kecil. Jari-jarinya yang dingin menyentuh clutch hitam. Di dalamnya, ponsel bergetar sekali. Pertanda pesan masuk. Dari Pak Surya, semua siap. Perintah kapan saja. Nina menutup clutch. Napasnya masuk pelan. Keluar lebih pelan. Belum. Panggung harus matang sebelum tirai ditarik. Musik berganti lagu. MC naik ke podium, membacakan daftar pencapaian setahun terakhir. Ekspansi gudang logistik, akuisisi lahan baru di Jawa Timur, penghargaan CSR. Tepuk tangan sopan terdengar. Di sela jeda itulah sebuah kebetulan kecil atau skenario alam terjadi. Pak Ardi melihat Nina yang sedang berjalan pelan melewati meja minuman. Mungkin hanya ingin menaruh gelas kosong. Sorot mata pria parubaya itu tajam karena kebiasaan. Ia menatap Nina 2 detik lebih lama dari orang kebanyakan. Seperti membaca halaman depan sebuah laporan. Mas Rizal, panggilnya santai, memotong obrolan. Siapa perempuan itu? Kalimat itu melayang tanpa beban. Sepele, tetapi sepele adalah anak panah yang paling mudah menembus baju besi orang-orang yang rapuh. Rizal menoleh, mata semua orang di lingkaran itu, termasuk Anggi, ikut bergerak. Ada jeda sebelum jawaban. Jeda tempat Nurani biasanya menyelipkan peringatan. Namun malam ini, Nurani hanyalah lampu cadangan yang kehabisan baterai. Oh, Rizal tertawa tipis, menegakkan tubuhnya. Itu, ia memindai Nina dari ujung rambut ke ujung kaki dress sederhana hitam. Rambut terikat rapi, tangan kosong tanpa perhiasan. Ia mengangkat alis, memainkan senyum yang dilatih di depan cermin. Itu orang rumah, ya semacam pembantu. Tadi kebetulan ikut bantu-bantu. Kalau ada yang perlu di luar, dia bisa urus. Sebagian tawa di lingkaran itu keluar sebagai refleks sosial. Sebagian lagi adalah diam yang kasar. Anggi menggigit bibir bawahnya, menukar ragu dengan girang-girang yang berbau kemenangan. Ia menautkan lengan ke lengan Rizal. Gerakan yang di tempat semacam ini dianggap lumrah. Tapi malam ini terasa seperti cap stempel di halaman terakhir sebuah buku nikah yang dirobek. Nina berhenti sejenak,
Punggungnya membentuk garis yang terlalu sempurna untuk seseorang yang baru saja diturunkan martabatnya. Udara di paru-parunya tipis. Tapi tak ada yang melihat itu. Ia menoleh ke panggung. Pak Surya masih di sana. Berdiri di tepi podium. Tangan terlipat, menunggu tanda. Nina menunduk sedikit, bukan karena kalah. Melainkan untuk menyembunyikan senyum yang tidak ingin ia bocorkan terlalu cepat. Lalu ia melanjutkan langkahnya ke arah sudut koridor menuju toilet wanita. Seorang pramusaji membukakan pintu. Ia mengangguk sopan. Di balik pintu, suasana meredup. Cermin besar berbingkai emas memantulkan sosoknya. Gaun hitam tanpa perhiasan. Wajah tanpa riasan, rambut diikat. Ia menyalakan keran, membiarkan air dingin menyapu jari-jarinya. Di luar, MC kembali berceloteh. Tepuk tangan menyelah, suara sendok mengenai gelas, tanda pengumuman lain. Nina menutup mata sejenak. Bukan untuk menangis, air mata tidak layak dibayar untuk penghinaan yang ia pilih untuk saksikan. Ketika membuka mata, ia mengeluarkan ponsel dari clutch. Hanya 3 kata, cukup untuk membuat kalender perusahaan tercabik di halaman malam ini. Waktunya mulai. Balasan dari Pak Surya datang hampir seketika. Perintah diterima. Bersamaan itu, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu. Bukan dari sembarang orang. Nina mengenali cara ketukan itu. Ritme yang pernah ia dengar saat kecil ketika ayahnya mengajar. 2 kali cepat, 1 kali panjang. Pintu terbuka sedikit. Seorang staf perempuan dari protokol perusahaan, muka yang pernah Nina lihat saat inspeksi, diam-diam menyodorkan kotak kecil beludru hitam. Titipan Pak Surya, Bu, katanya menunduk. Jika ibu berkenan. Di mata perempuan itu ada sesuatu yang bukan sekadar hormat, melainkan pengakuan. Nina tidak langsung membuka kotak. Ia menatap bayangannya lagi di cermin. Dalam pantulan itu, ia melihat 4 hal. Perempuan yang telah dikerdilkan, perempuan yang menyimak, perempuan yang menunggu, dan perempuan yang kembali. Ia membuka kotak pelan. Di dalamnya, pin kecil berlogo Wijaya, bukan berlian, bukan safir. Hanya pin logam matte dengan inisial W yang sederhana. Atribut yang dulu selalu dipakai ayahnya di kerah jas. Simbol yang tidak berkilau tapi memerintah. Nina menempelkan pin itu di kerah dress hitamnya. 1 klik kecil terdengar. Suara yang lebih nyaring daripada denting ribuan gelas di luar. Ia melepas ikat rambutnya. Helaian hitam jatuh sampai punggung, membingkai wajahnya yang tanpa riasan pun menakutkan dalam ketenangannya. Ia tidak membutuhkan gaun mahal untuk membentuk panggung. Panggung itu dibentuk oleh keputusan. Ia membuka pintu dan melangkah kembali ke koridor. Langkahnya tidak cepat, tapi memotong udara seperti pisau. Seorang staf keamanan berdiri siaga di tikungan. Dari earpiece-nya, suara komando lirih terdengar. Bukan untuk menghalangi, melainkan untuk mengiringi. Di ujung koridor, Nina berhenti sejenak. Mendengar gumam ruang besar gugup. Tawa, gelas yang bersentuhan, musik yang terlalu percaya diri. Ia menengadah. Di luar sana, Rizal sedang tertawa bersama Anggi. Mungkin sibuk merangkai kalimat-kalimat yang ia anggap berkelas. Mungkin juga sedang mengulang-ulang pengenalan yang barusan ia lakukan. Orang rumah, pembantu. Sebelum kembali memasuki ballroom, ponsel Nina bergetar sekali lagi. Foto singkat dari protokol. Panggung telah dikosongkan. MC siap menerima interupsi. Lampu sorot tengah disetting. Pak Surya berdiri di sisi panggung seperti bayangan pohon beringin di halaman rumah lama. Nina memejamkan mata 1 detik. Bukan berdoa-doa sudah ia lakukan bertahun-tahun, melainkan menyalakan tombol terakhir. Hati yang tidak akan gemetar. Ia melangkah masuk. Atmosfer ruangan berubah bukan karena lampu, melainkan karena arah pandang. Ada sesuatu di cara ia berjalan tegak, terukur, tidak menoleh, yang memaksa kerumunan membuka jalan seolah tertarik gravitasi. Orang-orang yang tadi melirik sinis kini menahan napas, tidak yakin apa yang mereka lihat, tapi yakin itu penting. Rizal melihatnya juga. Tawa yang barusan keluar macet di tenggorokan. Anggi mengencangkan tautan lengan. Gelisah yang merembes ke kulitnya. Nina tidak mencari siapa-siapa. Ia menuju panggung. Di anak tangga pertama, Pak Surya menunduk hormat-hormat yang tidak teatrikal, melainkan kebiasaan lama kepada orang yang layak menerima. Semuanya siap, Nona, katanya lirih. Sesuai arahan Anda. Nina menatap ballroom sekali lagi. Dalam laut wajah itu, ia menangkap satu wajah Rizal pucat, bingung, mengukur antara rasa malu dan rasa takut. Ia memegang mikrofon yang disodorkan MC. Dingin logamnya berpindah ke kulitnya seperti ikrar. Dalam sekejap, musik padam, obrolan padam, bahkan denting sendok di gelas pun gan lahir. Ada keheningan yang baru, keheningan yang lahir dari pengertian bahwa sesuatu akan berubah
dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Nina mengangkat mikrofon setinggi bibir. Ia belum bicara. Ia membiarkan sunyi bekerja lebih dulu. Di tengah sunyi itu, Anggi berbisik pada Rizal. Terlalu keras untuk disebut wisik. Terlalu takut untuk disebut saran. Siapa dia? Zal. Rizal tidak menjawab. Ia hanya menatap panggung. Menatap pin kecil berlogo Wijaya yang berkilat samar di kerah dress hitam yang sangat sederhana. Dalam setengah detik, pikirannya berlari ke tempat-tempat yang tidak ia fahami. Dan di antara semua tempat itu, hanya satu kalimat yang timbul sebagai buih di permukaan. Semoga ini bukan yang kupikir. Nina menarik napas, dan dunia menahan napas bersamanya. Kalimat pertamanya belum jatuh dan untuk malam ini, itu sudah cukup untuk mengguncang. Ballroom Hotel Majestic menahan napas ketika suara Nina akhirnya terdengar. Lembut, namun berlapis baja. Selamat malam semuanya, saya Nina Wijaya. Hening berubah jadi bisikan. Nama itu mengguncang ruangan. Wijaya, satu kata yang menjadi fondasi kerajaan bisnis di balik gaji, bonus, dan seluruh proyek besar yang sedang dibanggakan MC sebelumnya. Sebagian besar tamu menoleh pada Pak Surya, yang kini berdiri tegap di sisi panggung. Mengangguk pelan. Pengakuan itu bukan sekadar formalitas, itu pernyataan kepemilikan. Nina menatap ke arah kerumunan, suaranya stabil. Tadi saya dengar ada yang memperkenalkan saya dengan sebutan orang rumah. Ada pula yang menganggap saya hanya pembantu. Malam ini, biarlah saya perkenalkan diri dengan benar. Saya bukan pembantu, saya bukan kerabat jauh. Saya adalah pewaris sah dan pemilik mayoritas saham Wijaya Corporation. Riuh seketika, kursi berderit, gelas jatuh. Bisikan naik seperti gelombang. Di barisan depan, beberapa direktur bangkit berdiri bukan karena terkejut semata, tapi sebagai bentuk penghormatan yang otomatis. Mereka tahu, permainan hierarki di perusahaan ini baru saja bergeser. Mata Nina jatuh pada Rizal. Wajah suaminya memucat. Bibirnya terkatup rapat. Anggi, yang masih bergelayut di lengannya, menatap bingung. Apa maksudnya? Zal, suaranya bergetar. Rizal tak menjawab. Nina melanjutkan. Saya memilih hidup sederhana selama ini karena saya ingin tahu siapa yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai pewaris. Saya ingin tahu siapa yang jujur, siapa yang setia, siapa yang menilai saya karena hati, bukan karena nama belakang saya. Dan malam ini, semua sudah jelas. Sorot matanya tajam menembus Rizal. Orang-orang mengikuti arah tatapannya. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Rizal mencoba berdiri tegak. Nina, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Suara Nina menutupnya. Tegas, tanpa teriak. Penjelasanmu malam ini tidak akan mengubah apapun. Kau sudah mempermalukan aku, istrimu, di depan semua orang. Kau memperkenalkan selingkuhanmu sebagai pasanganmu. Sementara aku kau sebut pembantu. Kau kira aku akan diam? Bisikan berubah jadi desisan. Para tamu berbalik menatap Rizal dan Anggi. Anggi menggertakkan gigi, mencoba menutupi rasa malunya dengan menegakkan bahu. Tapi semua mata kini bukan pada kecantikan gaunnya, melainkan pada noda moral yang tak bisa disembunyikan. Ballroom meledak dengan reaksi. Ada yang terperanjat, ada yang bertepuk tangan, ada pula yang hanya terdiam. Rizal terhuyung. Wajahnya memerah menahan malu. Kau tak bisa lakukan ini. Nina menatapnya dingin. Aku tidak hanya bisa, aku memangku kuasa penuh. Dan kau, Rizal, bukan siapa-siapa lagi di perusahaan ini. Anggi melepaskan tautan lengannya, kaget dengan konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan. Chal, jadi semua ini, kamu bukan apa-apa tanpa dia. Rizal menoleh padanya. Putus asa. Anggi, jangan tinggalkan aku. Aku masih bisa. Namun Anggi sudah mundur, menyisakan Rizal sendirian di tengah ballroom, diliputi tatapan penuh penghinaan. Nina menurunkan mikrofon, lalu berjalan turun dari panggung. Para tamu menyingkir memberi jalan. Sepatu hitam sederhana yang ia kenakan berbunyi pelan di lantai marmer. Tapi gema langkah itu terdengar lebih berat daripada suara tepuk tangan yang kini pecah, menghormati keberaniannya. Malam itu, reputasi Rizal runtuh. Karirnya tamat, dan sandiwara yang ia mainkan berakhir dengan penonton yang menyaksikan langsung pembalasan setimpal. Keesokan harinya, kabar tentang pesta di Hotel Majestic memenuhi halaman bisnis, gosip sosialita, bahkan forum daring. Judul-judul artikel bertebaran. Skandal malam pesta Wijaya Corp. Istri yang disebut pembantu ternyata pewaris sah. Rizal, mantan manajer, dipecat langsung oleh istri pemilik perusahaan. Nama Nina Wijaya tiba-tiba menjadi sorotan publik. Namun, di rumah megah di Emerald Residence, Nina tetap menjalani pagi dengan cara yang sama. Ia membuat kopi hitam,
menyalakan kompor, menggoreng telur. Bedanya, kini ia melakukannya dengan hati lebih ringan. Tak ada lagi suara Rizal yang mengeluh soal sarapan. Tak ada lagi aroma parfum perempuan lain. Rumah itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terasa seperti rumah. Rizal, ia tidak lagi tinggal di sana. Malam itu juga ia diantar satpam keluar dari ballroom. Semua fasilitas kantor dicabut, kartu akses diblokir, rekening gaji dibekukan. Ia mencoba menghubungi Nina berulang kali, tapi semua pesannya tak pernah dibalas. Ia sempat mendatangi rumah, namun penjaga kompleks sudah menerima instruksi tegas. Jangan biarkan Rizal masuk tanpa izin pemilik sah, yaitu Nina. Anggi pun menghilang dari hidupnya. Hubungannya dengan Rizal hanya manis ketika ada jabatan, ada uang, ada pesta. Begitu nama Rizal tercoreng, Anggi mencari panggung lain, meninggalkan Rizal dengan kesendirian dan hutang reputasi yang sulit dibayar. Suatu sore, Rizal berhasil menunggu di depan gerbang komplek, berharap bertemu Nina. Ketika mobil hitam yang membawa Nina pulang berhenti, ia mendekat. Wajahnya kusut, matanya memohon. "Nina, maafkan aku salah. Aku hanya ingin diakui. Aku hanya ingin terlihat berharga." Nina turun dari mobil, langkahnya anggun. Ia menatap Rizal lama, tanpa senyum. "Kau ingin terlihat berharga dengan menjatuhkan orang lain. Kau ingin naik dengan menginjak. Kau ingin aku jadi bayangan. Sementara kau berdiri di panggung yang sebenarnya milikku. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau yang menghancurkannya sendiri." Rizal terisak, menunduk. "Aku masih mencintaimu, Nina." Nina menghela napas. "Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tak akan pernah mempermalukan aku. Cinta tidak menyembunyikan, tidak merendahkan, dan tidak mengkhianati." Ia melangkah masuk ke dalam mobil lagi, meninggalkan Rizal berdiri sendirian di gerbang. Satpam menutup pagar, dan dengan itu, seolah pintu masa lalu pun ikut tertutup. Hari-hari berikutnya, Nina perlahan mengambil alih posisi resmi di perusahaan. Di ruang rapat Wijaya Corp, ia duduk di kursi pemimpin yang dulu selalu kosong setelah ayahnya wafat. Para direktur menatapnya dengan hormat, bukan karena ia pewaris, tapi karena malam di Hotel Majestic menunjukkan siapa dirinya. Seorang pemimpin yang berani berdiri, bahkan ketika hatinya hancur. Dalam kesendirian, Nina menemukan ketenangan. Ia belajar mencintai dirinya lebih dulu. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih berjalan di Taman Emerald Residence, masih menyapa tetangga dengan senyum ramah. Bedanya, kini ia bukan lagi istri yang dikerdilkan. Ia adalah Nina Wijaya, pemilih, pemimpin, dan perempuan yang tidak lagi menunggu pengakuan dari siapapun. Dan di suatu malam yang hening, ketika ia menatap bintang-bintang Surabaya dari balkon rumahnya, ia berbisik lirih, "Terima kasih, Ayah. Aku sudah kembali ke tempatku." Lampu kota berkelip seperti jawaban. Di kejauhan, suara kehidupan terus berjalan, tapi hati Nina tahu, panggungnya kini milik penuh dirinya sendiri. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.